Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Tentang iman ya, yang isinya ini membahas tentang pondasi yang sangat mendasar ya. Iman bagi seorang muslim, iman bagi seorang muslim yaitu adalah hal yang sangat mendasar yang akan menentukan seperti apa keislaman seseorang. Ya, sangat menentukan ya, hal mendasar yang sangat menentukan, yang menunjukkan bentuk mungkinnya seperti apa itu keislaman seseorang, itu dari ya, imannya. Nah, kalau dalam Kitabul Adab, misalnya kemarinnya dalam Kitabul Adab Al-Haya'u minal iman, nanti di situ juga ada sebetulnya ya dalam Kitabul Iman. Ya, Al-Haya'u minal, bahkan di awal Imam Bukhari itu memasukkan hadis itu sebagai landasannya dalam pembahasan Kitabul Iman, yaitu Al-Haya'u minal iman. Nanti keimanan seseorang ini yang tadinya keimanan seseorang ini menentukan seperti apa keislaman seseorang. Dikaitkan dengan rasa malu nantinya gitu ya. Jadi seperti apa keimanan keislaman seseorang, nah bisa dilihat dari seperti apa seseorang itu rasa malunya itu seperti apa. Kalau dalam Kitabul Adab kemarin kan ya, fa in lam tastahji fasna masyita, jika kamu sudah tidak malu, iman kan masalahnya, kamu bebas melakukan apapun. Nah, kalau yang keimanannya rendah, nah maka rasa malunya pun akan rendah. Nah, sehingga kan tidak malu itu apabila melakukan sesuatu yang memalukan sebetulnya. Tidak malu melakukan hal yang memalukan, membuat aib bagi dirinya. Ya, apakah itu yang berupa pelanggaran itu terhadap syariat Islam, atau yang kalau dalam Islam disebutnya itu muru'ah, bukan secara langsung merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam, ya, tapi sesuatunya yang akan merendahkan derajat dirinya. Ya, itu sangat terkait dengan rasa malu. Itu sangat terkait dengan kadar keimanan berarti. Ini sangat menentukannya. Iman itu bagi seorang muslim itu adalah hal mendasar yang akan menentukan bagaimana keislaman seseorang. Nah, yang tentunya di awal juga Imam Bukhari ini mengisyaratkan bahwa iman itu harus terus ditingkatkan ya, kalau bisa dan harus itulahnya, iman itu harus ditingkatkan dan harus bisa sampai puncaknya, naik artinya terus ditingkatkan sampai puncaknya, sampai sempurna disebutnya ya, imannya itu sempurna. Nah, kalau sudah demikian maka yakin tentang benarnya ajaran Islam itu benar-benar 100%. Ya, benar-benar 100%, ya, yakin akan benarnya ajaran Islam, termasuk kan yang diajarkan oleh Islam ini adalah tentang akhirat. Karena penjelasan tentang akhirat
yang benar itu tidak akan ada di luar Islam. Nah, Islamlah yang mengajarkannya tentang akhirat dengan benar. Nah, apabila iman itu sudah sempurna, maka rasa yakin akan hal tersebut itu benar-benar bulat, itulahnya benar-benar sempurna. Nah, bab ke-7 sekarang ya. Bab ke-7 yaitu ini juga bukan persis redaksi hadisnya, tapi mengambil dari redaksi hadis juga nih ya judulnya. Babun minal imani ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, bab bagian dari iman. Ya, didahulukan nih bagian dari iman, kata ininya didahulukan. Bagian dari iman. An yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, mencintai bagi dirinya apa hesenya ma yuhibbu li, mencintai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia sukai bagi dirinya. Alah, terjemahnya terjemahnya demikian sih. Bagian dari iman, yaitu nih yang ini nih ya, ini bagian dari iman nih, mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Kalau terjemahnya seperti itulah, ini perlu penjelasan ya, makanya ini ya. Tapi demikian nih judulnya. Ini redaksi hadis yang ininya nih, mencintai, menyukai, mencintai bagi dirinya sesuatu, bagi saudaranya, mencintai bagi saudaranya sesuatu yang ia cintai bagi dirinya. Nah, ini redaksi hadis minal iman, diawali dengan demikian, bagian dari iman. Nah, itu dari Imam Bukhari. Sementara yang mencintai bagi, menyukai, mencintai bagi saudaranya sesuatu yang dia cintai bagi dirinya. Nah, itu redaksi hadis. Nah, Rasulullah Imam Bukhari di judulnya ini menyebutkan hal seperti itu bagian dari iman. Nah, di dalam bab ini dia saya kira lebih baik kita jelaskan dulu nih ya, judulnya, karena ini judulnya juga kan tadi redaksi hadis ya, di mana hal tersebut Imam Bukhari mengatakan itu bagian dari iman. An yuhiba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kita baca dulu hadisnya nih, karena bagian tersebut itu potongan dari hadis. Nah, hadisnya nih hanya ada satunya di bab ini. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, kata ini kan yang diambil nih ya oleh Imam Bukhari ini, redaksi ini dijadikan judul. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna, itunya iman seseorang hingga sebelum atau sebelum, seperti ini nih, tidak sempurna iman seseorang sebelum bisa, mungkinlahnya sebelum bisa seperti ini, yaitu yuhibbu li akhihi. Ini sering ya, saya sering mendengar
yang menerjemahkannya seperti ini. Mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Nah, sering nih mendengar nih yang menerjemahkannya demikian. Jadi ke orang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Jadi mencintai orangnya, hanya saudaranya. Nah, padahal di sini ada li itu ya ini di dalam redaksi bahasa Arabnya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai. Nah ini nih li akhihi ini suka diartikan mencintai saudaranya. Kalau terjemah demikian, harusnya tidak ada li. Kalau dalam bahasa Arabnya ini huruf jar namanya ya. Buang, katakanlah tidak ada li akhihi. Jadi redaksinya hatta yuhiba akhohu, itu orangnya betul, sehingga mencintai saudaranya. Ya ma yuhibu nafsahu. Pokoknya li-nya dibuang gitulahnya, tidak adakan. Kalau dengan arti demikian, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Nah, itu ada yang hilang, ada yang hilang, yaitu huruf jar. Lam huruf jarnya yang ada pada kata yuhibbu li akhihi. Nah, lam di sini lam apa? Ini harus dari bahasa Arab. Jadinya kedua wayahna lah. Karena ini maknanya jadi jauh. Kalau maknanya jadi jauh berbeda. Karena yang dimaksud oleh hadis ini bukan mencintai saudaranya, mencintai orangnya, bukan. Tidak sempurna iman seseorang sebelum bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Nah, hadis ini suka diterjemah demikian. Tidak tepat. Karena bukan ke orangnya nih yang dimaksud oleh hadis ini, bukan mencintai orangnya, bukan. Nah, itu dari li-nya, dari huruf jarnya. Huruf jarnya ini huruf jar lamnya maknanya di sini lil milki. Jadi bukan mencintai orangnya, tapi menyukai, intinya menyukai apa yang didapat, apa yang dimiliki oleh saudaranya. Beda kan kalau mencintai saudaranya dengan mencintai, ini terjemahnya juga demikian, artinya mencintai apa yang dimiliki oleh saudaranya. Nah, tetap ya kesalahannya jadi fatal gitunya. Kesalahannya jadi fatal karena maknanya jadi berbeda. Jadi berbedanya karena kalau ke orangnya, nanti di bab ke depan juga adanya. Allah membolehkan mencintai siapapun silahkan. Tapi kan mencintai siapapun itu harus karena Allah. Nah, kalau ke orangnya demikian, mencintai siapapun dibolehkan oleh Allah. Ya, tapi mencintainya itu harus karena Allah. Nah, jadi hadis ini bukan ke orangnya, tapi apa yang dimiliki oleh saudaranya. Jadi demikian nih kalau kita terjemahkan dengan huruf jarnya. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia merasa bergembira
ketika saudaranya, katakanlah ketika melihat saudaranya memiliki sesuatu, di mana itu rasa gembiranya itu sebesar apabila sesuatu itu menjadi miliknya. Apabila sesuatu itu, katakanlahnya, Allah berikan kepada dirinya. Ya, tidak sempurna iman seseorang sebelum seseorang mampu, sebelum seseorang bisa merasa bergembira ketika melihat saudaranya memiliki sesuatu. Rasa gembiranya itu sebesar kalau sesuatu itu menjadi miliknya, katakanlah oleh Allah diberikan kepada dirinya. Nah, misalnya benda apalah, namanya benda motor lah misalnya, misalnya ya, sebuah kendaraan motor. Nah, di sini maknanya menjadi demikian nih, kalau contohnya motor misalnya. Tidak beriman seseorang sebelum dia merasa bergembira ketika melihat saudaranya punya motor baru misalnya. Rasa gembiranya itu sebesar kalau motor baru itu oleh Allah begitunya diberikan kepada dirinya. Ya katakanlah kita kalau misalnya bisa memiliki motor baru, gembira nggak? Nah kalau misalnya kita kalau memiliki, ya artinya kita mampu membelinya, jadi memiliki motor baru, gembira nggak? Rasa gembira kita apabila melihat saudaranya punya motor baru itu, ngerasa kita bergembira melihat saudara kita ini memiliki motor baru. Rasa gembiranya itu sebesar kalau kita memiliki motor baru. Nah, palingan hese, bisa nggak seperti itu? Kan yang ada malah, yang ada malah nggak enak, perasaan nggak enak ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, hasut namanya. Malah nggak enak ketika melihat orang lain, ya karena di sini kan saudara sesama muslim, bukan saudara kandung saja, saudaranya sesama muslim, saudara seiman gitu ya, saudara seiman kan suka memanggil ikhwatu iman. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pendeta itu panggilannya saudara seiman. Nah ini nih hadisnya ini, yaitu ya tidak sempurna, belum sempurna iman seseorang sebelum bisa seperti ini nih, sebelum mampu begini, sebelum bisa seperti yang disebutkan di hadis ini. Ketika melihat saudaranya memiliki sesuatu, dia merasa bergembira karena saudaranya itu yang memiliki sesuatu. Rasa bergembiranya itu sebesar kalau sesuatu itu menjadi miliknya, kalau sesuatu itu Allah berikan kepada dirinya. Coba apa namanya dibayangkan demikian. Misalnya gitulah contohnya, sebuah motor, sebuah rumah misalnya, melihat saudaranya bisa membeli motor baru, melihat saudaranya bisa membeli rumah baru misalnya, ya atau apalah itu, ini contoh aja, kalau contoh ya. Yang ada di dalam kita itu apa? Gembira karena saudaranya ini itu ya bisa memiliki sesuatu. Rasa gembiranya itu sebesar kalau kita ini juga mampu memiliki motor baru, mampu memiliki rumah baru misalnya. Kita memiliki rumah baru pasti bergembira lah.
Kita mampunya, kita bisa misalnya membeli motor baru, pasti gembira kan. Nah, rasa gembiranya itu sebesar itu. Nah, ini bukan perkara mudah berarti nih. Karena, nah ini diantaranya karakternya nih, karakter asli manusia. Karakter asli manusia. Artinya kan di luar polesan ajaran Islam. Aslinya manusia seperti apa? Ya, aslinya manusia itu adalah bersaing. Aslinya manusia itu adalah bersaing. Apabila melihat saudaranya memiliki sesuatu, perasaan bahwa dia lebih dari saya kalah oleh orang itu karakter asli manusia. Sehingga yang muncul awalnya adalah perasaan nggak enak. Nggak enak, perasaan itu nggak enak, sebel si Anu punya motor baru. Nah, itu perasaan itu nggak enak. Itu aslinya manusia gitu ya. Ya beda lah, makanya kalau sudah mendapat polesan ajaran Islam seperti ini, imannya nih, imannya yang bicara ketika melihat saudaranya memiliki mendapatkan kenikmatan, imannya yang berbicara, yaitu kamu harus ikut bahagia. Ya, imannya kan yang berbicara, kamu harus ikut berbahagia. Nah, kalau tanpa iman, perasaan yang ada di dalam diri itu tuh nggak enak. Nih tahu nih ngali tetangga meli sendal capit anyar wae, aduh riweuh pirage urusan sendal capit. Pedah gitu meli sendal capit anyar, keukeuh teu geunah. Tapi itu memang karakter asli manusianya tanpa polesan agama, karena manusia itu bersaing pada dasarnya, ingin yang menjadi yang paling, ingin menjadi yang lebih dari yang lain. Apabila hal ini muncul nih, perasaan gak enak tadinya ketika melihat orang lain, ya apalagi lah kalau barangnya barang berharga mungkinnya, seperti punya mobil baru, punya rumah baru. Ini yang muncul ada perasaan gak enak. Meskipun orang itu orang yang beriman kan. Kalau tanpa polesan agama mah sudah bisa dipastikan ya muncul hal tersebut. Karena itu karakter aslinya manusia. Bagi orang yang sudah mendapatkan polesan agama atau sudah apa namanya beriman, hal itu bisa masih tetap ada. Muncul lebih dulu di dalam dirinya perasaan gak enak ketika melihat orang lain mendapatkan atau memiliki sesuatu. Nah, apabila hal itu muncul di dalam diri kita, maka kemunculan awalnya itu belum menjadi dosa. Kemunculan awalnya rasa nggak enak itu belum menjadi dosa. Nah, tapi akan menjadi dosa kalau diiyahkan. Perasaan nggak enaknya itu terus saja dilanjutkan, terus saja merasa nggak enak. Bahkan kemudian muncul kebencian kepada orangnya. Nah, itu sudah jelas hasud namanya. Apa alasannya kita benci orang itu? Kenapa kita nggak suka? Kenapa kita benci kepada orang itu? Apa karena orang itu mampu membeli motor? Kaitan dengan kita apa? Ada nggak kaitan dengan kita orang itu beli motor? Nggak ada kan? Itu ribatur menang milik teh kan? Baru cek itu teh beredan gitu cenah ribatur menang milik teh riweuh. Nah, tapi kalau ada kemunculan awal di dalam diri kita, karena sangat bertentangan nih dengan apa yang ada di hadis ini. Ya kalau ini kan sudah diwarnai, kalau ini kan hatinya sudah diwarnai dengan iman.
Tapi kan ternyata imannya masih rendah. Sudah diwarnai oleh iman nih, tapi imannya masih rendah. Kalau demikian, imannya masih rendah. Kalau ketika melihat saudaranya mendapatkan atau memiliki sesuatu itu tidak merasa bergembira, malah sebaliknya yang tadi muncullah perasaan gak enak, terus diikuti perasaan gak enaknya sampai kepada itu mendorong, memunculkan kebencian kepada saudaranya. Wah, sangat jauh kalau begitu ya dari ini nih, dari ya sangat jauh, masih sangat jauh dari kesempurnaan iman. Ya, sementara tadi juga di awal saya ungkap lagi bahwa di awal Kitabul Iman ini oleh Imam Bukhari itu sudah dimunculkan bahwa iman seseorang itu turun naik, memang fluktuatif ya, tidak dalam satu keadaan. Dengan kondisi demikian bahwa iman itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, maka Imam Bukhari-nya di sini seolah-olah mengisyaratkan terus tingkatkan, jangan sampai turun, gitulah di awalnya dulunya. Terus tingkatkan imannya, jangan sampai turun. Terus tingkatkan kalau bisa dan harus bisa sampai puncaknya iman itu sempurna. Nah, di sini Rasulullah SAW menyabdakan, belum sempurna berarti itunya belum sempurna nih iman seseorang. La yu'minu ahadukum, belum sempurna nih iman seseorang. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sebelum dia bisa merasa bergembira apabila melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Rasa gembiranya itu sebesar kalau kenikmatan itu dia mendapatkannya. Nah, berat nih ya, berat berat. Seringkali ini berat sate bagi iman yang masih rendah sebetulnya. Kalau bagi iman yang sudah sempurna nggak ada masalah, nggak akan jadi masalah, nggak ada masalah melihat saudara-saudaranya, bukan hanya satu, mungkin banyak lah gitunya, melihat saudara-saudaranya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan apa, nggak ngaruh gitulah, nggak ngaruh, malah ikut bergembira. Kalau iman sudah sempurna pasti demikian, ya bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Bahkan kegembiraannya itu sebesar kalau kenikmatan itu Allah berikan kepada dirinya. Di sini nih ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW mengadu karena miskin. Ada yang mengadu nih karena miskin kepada Rasulullah. Mengadu kepada Rasulullah. Mengadu dengan karena kondisinya yang demikian, beda dengan sahabat lain yang kaya. Nah, pengaduannya seperti ini, tapi bukan mengadu karena miskinnya, bukan. Rasulullah SAW mengadu kalau mereka orang kaya, mereka bisa beramal soleh dengan harta. Nah, sementara saya kan miskin, kami kan miskin. Kalau sholat, mereka sholat, ya. Misalnya, kalau kami kan sholat, mereka juga sholat. Mereka saum, kami saum, mereka juga saum. Artinya untuk ya seperti ibadah seperti itu ya, sholat sama, orang miskin sholat, orang kaya sholat. Orang miskin saum, orang kaya saum. Tapi ketika mereka sodako, mereka beramal soleh dengan harta, itu yang kami tidak punya, itu yang kami tidak bisa. Nah, mereka yang miskin ini mengadu kepada Rasulullah SAW itu merasa tertinggal dalam beramal soleh. Kalau soal sholatnya, ya, mereka juga sholat. Kalau soal saumnya, mereka juga saum.
Tapi ketika mereka sodako, nah ini yang bagi para sahabat gak enak. Artinya ya kami merasa tertinggal dalam hal beramal. Nah kemudian, nah artinya ini ya yang saya maksudnya dengan memunculkan hadis ini bahwa para sahabat merasa nggak enak bukan karena mendapatkan kekayaannya, tapi merasa tertinggal dalam beramal soleh. Bukan nggak enak karena mereka, bukan karena mereka diberi kenikmatan berupa harta, bukan. Bagi para sahabat, mereka yang miskin ya tadinya, mereka merasa ada yang amal soleh yang tidak bisa kami lakukan sementara mereka bisa. Artinya kan merasa tertinggal. Karena kalau soal sholat sama, mereka yang orang-orang sahabat yang kaya juga sholat. Ibadah saum sama, mereka saum. Tapi ketika sodakoh lah sebut, enak mereka bisa sodakoh karena ada hartanya, sementara kami tidak bisa. Nah ini merasa tertinggal. Nah jadi mengadunya itu ya, mengadu kepada Rasulullah SAW-nya itu bukan karena kondisi miskinnya. Nggak ada pada sahabat yang miskin itu perasaan nggak enak. Perasaan nggak enak, apalagi benci kepada sahabat yang kaya, nggak ada pada diri mereka. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW itu karena merasa tertinggal, itulahnya dalam hal beramal. Ternyata nggak demikian. Ternyata tidak demikian. Artinya untuk beramal soleh itu nggak demikian gitu ya. Orang yang miskin itu tertinggal amal solehnya karena orang kaya bisa sedekah, orang miskin enggak. Yang menakdirkan miskin siapa? Gitulah, yang menakdirkan miskin siapa? Kan Allah. Yang menakdirkan kaya Allah juga. Masa Allah membedakan dalam hal, masa Allah membedakan dalam hal kesempatan beramal soleh sama nggak dilihat kaya miskinnya. Artinya beda wujudnya, beda bentuk amal solehnya. Orang kaya ya bisa dengan harta, orang miskin ya enggak, berarti gannya karena memang nggak ada. Nah, ternyata kan Rasulullah menjawab nih pengaduan mereka yang demikian itu bahwa ada beberapa hanya yang saya ingat nih. Bagi kamu wirid setelah sholat wajib itu sama dengan sodakohnya orang kaya. Nah coba sekarang, mending miskin mending kaya. Bagi kamu wirid zikir setelah sholat wajib itu sama dengan sodakohnya orang kaya. Orang miskin mah anggaplah sehari 5 kali sodakohnya wirid, sama dengan sodakoh mereka. Orang kaya wirid nggak bernilai sodakoh, mereka sodakohnya dengan harta. Mereka kan sodakohnya dengan harta. Kamu enak, kurcik Nabi, kamu enak. Jadi orang miskin wiridnya saja itu sama dengan sodakohnya orang kaya. Orang kaya bisa nggak sodakoh dengan hartanya? Belum tentu. Kamu wirid bisa nggak setelah sholat wajib? Pasti bisa. Ini ya wiridnya zikir setelah sholat wajib bagi orang miskin itu sama dengan sodakohnya orang kaya. Enak, orang miskin mah sehari 5 kali ya sodakoh. Orang kaya bisa nggak sodakoh sehari 5 kali? Boro-boro sehari 5 kali, 5 hari sekali dia mau bisain, belum tentu sanggup. Adil lah, makanya yang menakdirkan seseorang miskin itu Allah, yang menakdirkan seseorang kaya itu Allah. Sementara kesempatan beramal soleh Allah berikan secara adil, tentu dengan bentuk yang berbeda. Misalnya ini, kalau ya orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji sampai meninggal tidak ibadah haji, dosa nggak?
Kan ibadah haji itu wajib, rukun Islam malah itu kan. Rukun Islam. Ada orang yang Allah takdirkan tidak mampu melaksanakan ibadah haji sampai meninggal. Dosa nggak tidak ibadah haji orang-orang yang ini? Ya tidak berdosa. Tapi kalau orang yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi sengaja tidak melaksanakan, berarti dia tidak melaksanakan kewajiban, dosa berarti. Mending mana? Alah, mending mana? Jalan banget ya. Mending benghar beri soleh. So, kena pasti gitu milih nanti. Mending benghar beri soleh. Emang sanggup? Nah gitu. Emang sanggup? Karena bagi orang yang kaya, Allah memberi fasilitas untuk melaksanakan ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Karena di dalam Islam ini kan ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Kalau untuk ibadah maliyah, ya itulah ya Allah tetapkan. Ada yang diberi fasilitasnya, ada yang tidaknya. Bagi yang tidak diberi fasilitasnya, ya jadi tidak bisa mengamalkan, tidak berdosa. Nah, ternyata kan dengan apa namanya wirid tadinya, wirid atau zikir setelah sholat wajibnya itu sama dengan sodakohnya orang kaya. Nah, kemudian juga di belum lama ini juga kan di dalam kajian dari Falihin, bagi setiap sendi pada tubuh manusia ini pada tubuh manusia ini ada 360 sendi persendian. Ini sendi lah, ini sendi bahu gitu, persendian sikut, ini di jari juga kan ada beberapa gitunya sendinya. Totalnya pada tubuh manusia itu ada 360 persendian. Dan semua persendian itu kurang lebih mana seperti ini ya, harus dipenuhi nutrisinya dengan sodakoh. Rasulullah menyebutnya dengan sodakoh. Nah maka diantaranya Rasulullah SAW menyebutkan, kamu tidak berbuat buruk saja itu sudah sodakoh. Ya kamu tidak berbuat buruk saja itu sudah sodakoh. Artinya kan bukan dengan harta. Nah kembali nih ke sini nih, ini makna hadis itu demikian nih ya. Dimana ini oleh Imam Bukhari itu kutipan redaksi hadisnya diambil tapi tidak seluruhnya. Yang diambil oleh Bukhari itu adalah kata-kata tadi, kalau terjemahnya demikian, mencintai apa yang dimiliki saudaranya seperti dia mencintai hese kan itunya, apa yang menjadi miliknya. Hese itu tadilah sebetulnya makna nama merasa bergembira. Nah itu ini mana-mana demikiannya, merasa bergembira ketika melihat saudaranya memiliki sesuatu. Rasa gembiranya itu sebesar kalau sesuatu itu Allah berikan, Allah rezekikan kepada dirinya. Nah itu maknanya hadis ini. Adapun hadisnya oleh Rasulullah SAW itu diawali dengan la yu'minu ahadukum. Ini kalau diterjemah la yu'minu tidak beriman, kafir berarti. Ini mustahil nih makna hadis ini demikiannya. Makanya ini maknanya tidak sempurna iman seseorang. Kalau diartikan tidak beriman, kafir dong kalau begitu. Bukan maksud di sini tidak demikian, tapi tidak sempurna. Ya, tidak sempurna iman seseorang sebelum bisa merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan sesuatu.
yang rasa gembiranya ini sebesar gitulahnya, sebesar kalau sesuatu itu nyamannya demikiannya Allah berikan kepada dirinya. Melihat saudaranya itu kan beli HP baru, gitu ta. Lihat saudaranya beli HP baru, merasa bergembira sebesar kalau kita juga, kalau kita mendapatkan HP tersebut, gitulah itu teman nanti. Ini sebetulnya obat mujarab sebetulnya. Ini obat ini sangat mujarab nih untuk penyakit hati hasut. Karena indikasi ini, indikasi awal adanya hasut pada diri seseorang itu adalah kebalikan dari yang ada di hadis ini, yaitu muncul perasaan nggak enak ketika melihat saudaranya, ya ketika melihat saudaranya memiliki atau mendapatkan sesuatu. Begitu tahu, begitu melihat saudaranya, misal tadinya punya HP baru, punya motor baru, nah, muncul perasaan nggak enak. Tak itu naonnya awal gitu, awal dari hasut. Kalau perasaan tersebut begitu muncul perasaan gak enak, segera disingkirkan, segera dibuang, maka aman, tidak menjadi dosa. Padahal di dalam hatinya itu pernah, kata-katanya, padahal di dalam hatinya itu pernah muncul perasaan demikian, gak enak ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Kalau segera dibuang, aman berarti. Tapi kalau masih demikian, yaitu apabila melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, muncul perasaan gak enak, iman belum sempurna. Kalau orang yang imannya sudah sempurna, nggak perlu sempurna, bukan nggak perlu, mungkin juga belum sempurna, tapi keimanannya sudah sangat tinggi nih. Belum lah, misalnya belum sempurna, tapi keimanannya sudah sangat tinggi. Nggak akan ada muncul perasaan nggak enak ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, nggak akan ada. Ya, apalagi masalahnya ya, sudah dijelaskan seperti ini. Ini apalagi nih di dalam bab ini, katakanlahnya dengan hadis ini diterangkan. Justru yang ada itu adalah rasa sebaliknya, bukan gak enak. Begitu tahu, begitu melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, yang ada ngiring bingah. Itu baru imannya tinggi. Kalau sudah demikian ya, ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, yang muncul di dalam diri itu adalah ikut merasa gembira. Atau orang Sunda mah meni atau teh meni bunga teh ningali batur menang milik teh. Saya kan coba usahakan demikian. Nah, kalau orang yang keimanannya tinggi apalagi sempurna, itulah yang akan muncul. Misalnya melihat saudaranya bisa membeli motor baru, alhamdulillah kamu bisa membeli motor baru. Aduh, ari ngomong lama itu, ari ngomong lama, nah hati nama seta aing lah mau korupsi. Jadi masih udon. Asli kata Ima yang benernya ini muncul perasaan bergembira. Ya cek bahasa Sunda mengiring bingah, tekannya ikut bergembira. Kan suka ada seperti ini, kalau ada yang meninggal kan disebutnya turut berduka cita. Ikut sedih kan maksudnya, ikut sedih, turut berduka cita. Nah, kalau untuk yang mendapatkan kenikmatannya turut bersuka cita.
turut bersuka cita, ngiring bingah. Itu indikasi berartinya sudah mampu nih seperti yang disebutkan di hadis ini. Itu berarti menunjukkan keimanannya sudah tinggi. Ya kalau keimanan sudah tinggi, apalagi sempurna, inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan muncul di dalam hati ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Turut bersuka cita, ikut bergembira, ngiring bingah, nggak ada perasaan nggak enak. Nah kalau yang muncul itu adalah perasaan nggak enak, hati-hati, bukan pasti hasut, tapi inilah bibit, bibitnya yang kemudian menjadi hasut. Apabila perasaan nggak enak itu tidak segera dibuang, terus saja ditanam di dalam hati, nggak enak saja pokoknya dengan orang itu karena orang itu mendapatkan kenikmatan, akhirnya akan muncul rasa benci kepada orang itu. Nah, itu sudah jadi hasutnya berarti. Ya kalau demikian itu penyakit hati hasutnya itu sudah jadi. Padahal awal kemunculannya tadi demikiannya, muncul perasaan nggak enak, belum jadi dosa, segera dibuang, aman berarti. Tapi kalau tidak segera dibuang, malah terus saja dibiarkan ada di dalam hati, terus saja ditanamkan di dalam hati, nah, terus kebenciannya akan perasaan gak enaknya semakin besar, akhirnya akan muncul rasa benci kepada orangnya. Padahal kan orang itu misalnya membeli motor baru, ya iya karena dia punya uang, terus kaitan dengan kita apa? Ya, kaitan dengan kita apa kalau orang itu punya uang kemudian membeli motor baru? Ya anggaplah Allah memberi rezeki kepada orang itu. Ya terus geuleuhna teh asalna teh batur wae, batur deui batur deui iraha nya batur siga urang. Nah, kembali lagi ke sini nih. Nah, nih sekali lagi nih ya, saya ulangi lagi nih. Hadisnya demikian nih ya, la yu'minu ahadukum. Tidaklah sempurna iman seseorang hatta yuhiba li. Nah, itu yang sering diabaikan, sering hilang ketika menerjemah hadis ini. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Rasa gembiranya itu sebesar kalau kenikmatan itu diberikan kepada dirinya. Nah, gitu terjemah yang benar itu dari hadis ini nih ya. Bukan tidak sempurna iman seseorang sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, itu ada yang terlewat, ada kata yang terlewat. Padahal maknanya kan beda kan, coba bedakan. Kalau diterjemah seperti yang barusan, tidak sempurna iman seseorang sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, itu kan ke orangnya, padahal bukan ke orangnya. Nah, kita lihat nih ada beberapa catatan nih ya dari yang barusan itu juga apa namanya ya, itu yang saya baca dari kitab Fathul Bari ini nih, apa yang saya jelaskan tadi ya. Tapi ada beberapa catatan nih ya. Di antaranya nih dari kata la yu'minu. Tadi saya artikan kan tidak sempurna. Kalau diartikan tidak beriman, nggak bisa. Itu orang yang tidak merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan sesuatu, oh berarti itu tidak beriman, ya kafir dong kalau begitu. Nah, maknanya kan tidak demikian. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini makna layu minu itu man yadda'il iman. Nah, jadi bisa juga diartikan tidaklah beriman dengan benar. Tidaklah benar-benar beriman. Tidak beriman dengan benar.
Ya artinya ya masih jauh kan, masih jauh dari beriman dengan sempurna. Padahal tuntutan itunya, padahal tuntutannya beriman itu ya berimanlah sampai imannya itu sempurna. Karena dengan iman yang sempurna inilah yakin, tadinya saya katakan yakin nih dengan apapun yang diajarkan, apapun yang ditetapkan oleh agama Islam itu diyakini, benar-benar diyakini, yakin itulah 100% itu benarnya agama Islam. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani memaknai demikiannya. La yu'minu itu la yu'minu man yadda'il iman. Artinya yang mengaku dirinya beriman. Ya, sehingga dalam bahasa kitanya bisa diterjemah demikian tadi. Tidaklah benar-benar beriman atau tidak beriman dengan benar. Belum gitunya, belum beriman dengan benar. Ya, tidak sempurna itunya, tidak sempurna imannya. Nah, kemudian nih ada juga nih yang memaknai seperti ini. La yablughu abdun hakikotal iman. Ya, seseorang itu tidak mencapai atau belum, mungkin ya persisnya belum mencapai hakikat iman. Ya, belum mencapai hakikat iman. Sebetulnya dari beberapa penerjemahan barusan itu kurang lebih maknanya samanya. Tidak beriman dengan benar, tidak benar-benar beriman, tidak atau belum mencapai hakikat iman, imannya tidak sempurna, itu kurang lebih lah gitunya maknanya sama. Karena maknanya bukan tidak beriman dalam arti kafir, bukan seperti itu maknanya. Nah, bisa juga diartikan imannya masih rendah, berarti iman seseorang itu masih rendah. Bisa nih diartikan demikian ya. Maknanya ya. Iman seseorang itu masih rendah kalau belum bisa merasa bergembira dan selanjutnya gitulah ya. Iman seseorang itu masih rendah berarti kalau belum bisa merasa bergembira ketika melihat saudaranya dan selanjutnya. Nah, kemudian nih catatan lain nih ya, catatan berikutnya. Nah, ini menunjukkan nih bahwa bukan ke orangnya mencintai saudaranya. Nah, bukan yang itu. Ini di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban ini maknanya yang dimaksud apa sih yang dimiliki oleh saudaranya, yaitu al khair, kebaikan. Baik gitulah, baik kebaikannya yang bersifat baik kebaikannya yang bersifat keakhiratan atau yang bersifat mubah. Ini yang tadi saya contohkan itu semuanya yang mubah. Apabila seseorang katakanlah tadinya misalnya mampu gitu membeli motor baru, itu mendapatkan kebaikan, tapi itu hal yang mubah. Kalau kebaikan yang bersifat agama, misalnya apabila melihat saudaranya itu bisa sodakoh, dia itu ikut bergembira melihat saudaranya bisa mendapatkan kebaikan. Kalau melihat saudaranya beramal soleh lah gitunya, melihat saudaranya bisa beramal soleh, bisa bersodakoh, dia merasa bergembira melihat saudaranya
mendapatkan kebaikan tentunya, yaitu dengan melaksanakan atau dia bersedekah. Artinya orang itu kan atau saudaranya itu mendapatkan kebaikan, ikut bergembira. Kalau contoh yang tadi misalnya bisa beli motor baru, bisa membeli HP baru, itu dapat kebaikan, orang itu dapat kebaikan, tapi itu yang bersifat mubah atau ibahah. Semata-mata itunya memiliki atau mendapatkan motornya itu mubah, nggak ada kaitan dengan amal soleh. Nggak ada kaitan dengan amal soleh kan, dia mendapatkan motornya itu nggak ada kaitan dengan amal soleh. Tapi kalau melihat saudaranya misalnya, melihat saudaranya sodako, nah itu baru kebaikan yang bersifat keakhiratan. Nah di dalam hadis Ibnu Hibban nih ya, apa sih gitu yang tadi yang kita merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan kebaikan. Nah, kebaikannya itu bisa kebaikan yang bersifat keakhiratan atau yang bersifat keduniaan, artinya yang bersifat mubah. Dua dua nanage kita ngari nu etamanya ningali batur bisa sodako tegenah deh ini gitu, ningali batur bisa sodako tegenah, ningali batur beli HP tegenah asagala tegenah kemaneh nama gitu ketika orang lain mendapatkan kebaikan, apakah kebaikan yang bersifat keakhiratan atau keduniaan. Itu dalam ini nih ya, di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban itu dengan redaksi demikian, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia bisa merasa bergembira apabila melihat tadinya melihat saudaranya mendapatkan sesuatu, yaitu kebaikan. Nah, kebaikannya yang mana? Kebaikannya itu baik kebaikan yang disebutnya lah, kita menyebutnya bersifat keakhiratan atau kebaikan yang bersifat keduniaan. Nah, ini obat yang paling mujarab untuk hasud. Nggak akan ada hasud. Kalau orang sudah bisa seperti ini, nggak akan ada hasud. Karena apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, kan bukan nggak enak, tapi ikut bergembira. Karena hasud itu tadinya awal gitulah indikasi itu tak awal indikasi adanya hasud itu adalah perasaan nggak enak apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Sekali lagi hanya saya terangkan, bukan pasti hasud. Itu berarti hal yang bersifat manusiawinya muncul. Merasa nggak enak karena melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Bukan pasti hasud. Kalau rasa nggak enak itu segera dikeluarkan, dihilangkan, dihapus dari dalam hatinya, aman, nggak akan hasud. Gantilah dengan ini misalnya, gantilah itu dengan ikut bergembira, ikut bersuka cita. Nah, gantilah perasaan gak enak itunya, perasaan gak enaknya buang, munculkan. Nah, ini rasa ini nih, rasa bergembira, rasa tadinya ikut bersuka cita. Nah, itu menunjukkan keimanan yang tinggi kalau seperti itu. Nah, di sini apa namanya? Imam Bukhari-nya dengan judul Minal Iman. Kata minal imannya nih didahulukan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau di bab sebelumnya, Imam Bukhari itu babun babun itamut ta'ami minal Islam. Minal Islam dengan dalam hal ini minal iman. Kalau di sini didahulukan nih, ini bagian dari iman. Kalau
dalam bahasa Arab sih ada apa namanya? Ada naon ya sebutan tehnya pembahasannya, ada kaidahnya, takdim takhir. Mengapa ini didahulukan? Karena kalau melihat jabatan katanya minal iman ini predikat. Predikat itu kan normalnya disebut setelah subjek. Ini predikatnya yang disebut lebih dulu, minal iman. Nah, subjeknya itu adalah an yuhibal mar'a, itu subjeknya. Berarti ini predikat disebut lebih dulu. Ada apa? Pasti ada maksudnya. Ini berarti yang harus lebih ditekankan bahwa ikut bersukacita, kan ini kan demikian sebetulnya, ikut bersukacita ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan adalah bagian dari iman. Nah, ini didahulukan tapi adalah bagian dari iman. Apabila itulah ini baru bahasa ini sulit sih, susah sih kalau yang persis mengikuti susunan bahasa Arab Brahma. Tapi kata bagian dari imannya ini disebut lebih dulu. Artinya Imam Bukhari menonjolkan ini nih, ini bagian dari iman. Nah, Imam Bukhari itu dengan menyebut minal imannya disebut lebih dulu itu, nah itu menonjolkan nih garis bawah itu bagian dari iman. Seperti apa bagian dari imannya, seperti apa? Kalau hanya sekedar itu bagian dari iman, itu bagian dari iman, banyak Nabi yang menyebut bagian dari iman, bang. Al haya'u minal iman. Nah, kan Rasulullah menyebut memang kan di bab sebelumnya bahwa iman itu terdiri dari banyak butiran-butirannya. Banyak butiran-butiran iman, artinya al haya'u minal iman, mencintai Nabi minal iman. Nah, itu butiran-butiran iman ya, banyak memang. Nah, di sini ditekankan oleh Imam Bukhari ini minal iman adalah bagian dari iman. Ini disebut lebih dulu supaya jadi perhatian, supaya digaris bawahi ini hal seperti ini tentang bagian dari imannya. Kalau secara ayolah biayanya dia bahasa Arab begini. Kalau secara keseluruhan yang mananya tetap sama, nggak akan merubah yang mana subjek, yang mana predikat, meskipun mau disebut lebih dulu, mau disebut kemudian, tapi jabatan kata kan nggak berubah. Makna secara keseluruhan tetap saja sama. Tapi dalam hal ini, nah Imam Bukhari itu ingin menekankan ini nih bagian dari hal seperti ini. Ini bagian dari iman nih. Seperti apa bagian dari imannya? Seperti isi hadisnya. Bukan hanya sekedar bagian dari iman. Lebih dari itu. Tapi ini menunjukkan tinggi atau gitulahnya kesempurnaan iman seseorang itu, ini bisa dijadikan indikasinya ya, tingginya iman seseorang, bahkan gitu ya, sempurnanya iman seseorang itu ini bisa dijadikan indikasinya, yaitu apabila di dalam hati itu yang ada adalah rasa gembira, ikut bersukacita ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Nah, itu tolok ukur berarti indikasi nah. Ya tinggi lah itunya, tinggi bahkan itulah sempurnanya iman seseorang itu, inilah indikasinya. Artinya kita bisa melihat nih iman kita ini seperti apa gitu ya. Kita bisa melihat nih iman yang ada dalam diri kita ini seperti apa. Ini bisa dijadikan indikasinya. Apabila orang lain saudaranya mendapat kenikmatan tegenah, aduh acan atau gitu mah, nah tekan wae nya nu aya deh, yang muncul itu rasa nggak enak lagi melihat saudaranya dapat kenikmatan, nggak enak lagi yang muncul ya, iman berarti belum tinggi apalagi sempurna.
Sehingga katanya seperti di bab awal oleh Imam Bukhari kan diisyaratkan ke sana. Iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Isyaratnya adalah terus tingkatkan terus apa namanya hingga keimanan itu tinggi bahkan sempurna. Nah, ini bisa dijadikan sebagai indikasinya. Karena situasi seperti ini pasti dihadapi oleh siapapun gitunya, melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Melihat saudaranya berangkat umroh, lu aya tegenah, nah, kenapa nggak enak kan baik tuh mau umroh tuh mau gaeun tuh. Sirik benci urang sirik ari batur bisa. Itu ini nih bisa dijadikan indikasi setinggi apa gitulahnya, setinggi apa. Ini bukan untuk orang lain ya, kita untuk diri kita sendiri lah. Bisa dijadikan indikasi setinggi apa gitu kadar keimanan yang ada di dalam diri kita. Ini salah satunya ya untuk mengukur, bisa dijadikan indikasi setinggi apa kadar keimanan di dalam diri kita. Kalau melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan yang ada, otomatis itu muncul rasa bergembira, sudah tinggi berarti imannya. Tapi kalau sebaliknya, gak enak lagi melihat orang lain dapat kenikmatan, itu perasaan gak enak lagi, masih rendah berarti. Tapi masih untung kalau bisa begitu muncul perasaan gak enak langsung dibuang. Ya langsung dibuangnya perasaan gak enaknya, langsung dibuang, langsung dihilangkan dari dalam hatinya. Atau temilu sebut orang mah. Kalaupun tidak ikut bergembira atau ulah ngewa dan itu tah ya, kalau tidak ikut bergembira atau ulah tegenah lempeng-lempeng lah gitu, jadi nanti tengah-tengah perasaan gak enak enggak, ikut bergembira enggak. Tapi kalau yang keimanannya tinggi ya seperti yang disebut ya di sini, ikut bergembira. Ikut bergembira, ikut bersukacita, itu menunjukkannya kadar keimanannya sudah tinggi. Ini tambahan ini nih, tambahan ya dari catatan yang ada di dalam kitab Fathul Bari ini. Hadis ini secara tersirat al-hasu alat tawadu, dorongan ini tersiratnya di antara makna tersirat dari redaksi hadis ini, adalah dorongan untuk tawadu. Nah, yang tadi kenapa nggak enak? Takabur berarti di dalam hatinya. Kenapa disebut takabur? Dia tidak mau kalau orang lain itu lebih dari dirinya. Nah, ini ya, ini makna tersiratnya adalah dorongan nih untuk tawadu. Jadi yang tadinya orang yang ya seperti yang tadi itu orang yang ikut bergembira. Nah, itu tawadu berarti. Kalau orang yang merasa nggak enak, dia takabur. Di mana takaburnya? Itunya dari perasaan nggak enak itu takaburnya di mana? Dia nggak mau kalau orang lain itu lebih dari dirinya. Artinya orang lain itu harus lebih rendah dari dirinya. Satunya ini dorongan nih. Hadis ini adalah anjuran untuk bersikap tawadu, yaitu dia tidak mengharuskan fala yajibu ayyakuna afdhala min ghairihi, dia tidak harus menetapkan bagi dirinya dia harus lebih dari yang lain, orang lain tidak boleh lebih dari dirinya. Nah, itu enggak ada. Ya fala yajibu ayyakuna afdhala min ghairihi, dia tidak harus mengatakan harus bahwa dirinya itu harus lebih dari yang lain. Kebalikannya adalah kan bahwa yang lain itu harus lebih
rendah dari dirinya, di bawah dirinya. Nah, itu gak ada perasaan demikian. Ya, dengan seperti ini, itu indikasinya adalah kalau melihat orang lain mendapatkan kenikmatan itu, yang ada di dalam hati kita itu apa? Ini kan berarti hadis ini mendorong ikut bergembira kalau yang benar gitu, ikut bergembira. Kalau ini seperti yang Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini katakan bahwa ini dorongan, artinya hadis ini kan mendorong apa? Ikut bergembira. Ikut bergembira, ikut bersukacita kalau melihat saudara kamu itu mendapatkan kenikmatan. Ya, tidak mengharuskan bahwa dirinya itu harus lebih dari yang lain. Nah, kemudian di ini nih. Hal ini ya dimaknai demikian ya, dengan korinah bahasa Arabnya, dengan korinah, dengan apa namanya ya, korinah teh keterangan penyerta keterangan penyerta berupa ayat nu tadi teh surat naon teh Al-Qasas 83, tilka darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat, surga yang kami siapkan. Surga itu ya yang kami siapkan bagi orang-orang yang tidak menghendaki menjadi yang lebih, menjadi yang paling tinggi, paling hebat, paling besar fil ardi, di dunia. Ya, di dunia itunya tidak ada keinginan yang itu yang paling besar, paling tinggi, sehingga orang lain itu harus di bawah dirinya, sehingga ketika ada orang lain yang mampu, ketika ada orang lain yang mampu apa, nggak enak. Nah, muncullah awalnya perasaan nggak enak. Nah, itu menunjukkan bahwa pada dirinya itu ada ketakaburan. Nah, hal ini wala yatimu zalika ila bitarkil hasadi wal ghalli wal hikdi wal ghash. Hal ini tidak bisa diraih kesempurnaan iman nih, berarti kalau dalam hadis ini nih ya. Hal itu tidak bisa diraih kecuali dengan meninggalkan, menjauhi rasa hasud, kecuali dengan menjauhi, membuang, ya, meninggalkan hasud, dendam, kepalsuan, kebohongan, dan ya kepura-puraan dan menipu kalau di sini. Ini berarti semuanya hal buruk yang akan menghalangi seseorang untuk bisa meningkatkan kadar iman hingga sempurna. Nah, ini nih yang akan, atau yang bisa nih ya, yang menjadi penghalangnya, yaitu hasud, kemudian dendam, apa namanya, kepalsuan gitulahnya, menipu, berkhianat. Nah, itu akan menghalangi seseorang untuk bisa itu meningkatkan kadar imannya hingga yang sempurna. Saya kira demikian dari ini nih catatan terakhir yang saya catat dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus cukup tanya babnya demikian ya. Bagian dari iman itunya apa? Bagian dari iman ini nih apa? Merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan kebaikan, gitulahnya, baik kebaikan yang bersifat keakhiratan atau kebaikan yang bersifat keduniaan. Itu bagian dari iman. Bahkan di dalam hadisnya itu menunjukkan tinggi, tadinya saya katakanlah itu menunjukkan ketinggian atau tingginya bahkan sempurnanya iman seseorang.